Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan mata pelajaran fikih untuk pertemuan yang kedua. Untuk pertemuan yang kedua ini yang akan kita bahas adalah tentang rukun nikah ya. Silahkan kitabnya dibuka. Bagi yang print silahkan dibuka, bagi yang bawa juga silahkan. Kita mulai dengan pembacaan ta'awudz dan basmalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkanun nikah, rukun nikah. Yalzamu pasti ataupun mesti, lisihatin nikahi untuk sahnya nikah, tawafuru arba'ati arkanin, terpenuhinya 4 rukun. Yang 4 itu pertama al-waliyu. Nikah itu harus ada wali. Bahwa wali itu adalah abu zaujati, bapak calon mempelai perempuan, awil wasiyu ataupun orang yang mendapatkan wasiat, wal akrobu dan kerabatnya, awil akrobu atau kerabatnya. Fal akrobu adapun kerabatnya itu adalah min asobatiha, dari asobahnya. Awadiroi ataupun orang yang faham terhadap Islam dan hukum munakahat, min ahliha, dari ahlinya. Awi sultanu ataupun sultan, pemerintah ataupun amirnya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la nikaha illa biwaliyin, tidak boleh nikah kecuali adanya wali. Wa qali Umar radhiyallahu anhu, la tungkahu, tidak dinikahkan almar'atu perempuan illa biidni waliha, kecuali beserta izin walinya. Audiroi ataupun orang yang faham terhadap Islam, min ahliha, dari keluarganya, awi sultani ataupun sultan amirnya. Nah, ini rukun nikah yang pertama adalah wali. Wali yang dimaksud adalah bapak dari calon mempelai perempuan ataupun orang yang diberi wasiat, yang ditunjuk, diberi mandat oleh bapaknya, siapapun itu. Dan yang paling berhak menjadi wali adalah orang yang paling dekat, ya, bapak, kakek dari bapak ke sana, terus paman dari bapak, terus saudara seibu sebapak. Jika tidak ada saudara seibu sebapak, saudara sebapak. Nah, ini kemudian orang yang paham terhadap agama dari kalangan keluarga, kemudian pemimpin atau amirnya. Dilanjut, ahkamul wali, hukum-hukum wali. Walil waliyi ahkamun, bagi wali itu ada beberapa hukum. Pertama, kaunu ahlan lil wilayati, dia itu harus ahli ataupun harus layak menjadi wali. Bagaimana? Bi'ayyakuna dzakaron, harus laki-laki, baligon, balik, akilan, berakal, rosyidan, faham, huron, dan merdeka. Jadi orangnya harus layak menjadi wali, yaitu laki-laki, balik, berakal, sehat, faham terhadap Islam, dan juga merdeka. Yang kedua, ayastadina, meminta izin waliyatahu, untuk menjadi walinya, pi'in kaiha, dalam menikahkan si mar'ah, miman aroda tajwijaha, kepada orang yang hendak dinikahkan, minhu, oleh si wali. Ingkanat bikron, jika perempuan itu adalah seorang gadis, wakanal waliyu aban, dan walinya adalah bapaknya. Jadi bapaknya hendaknya meminta izin kepada anak perempuannya jika perempuannya adalah gadis. Wayastamiruha, dan minta pendapatnya. Ayat lubu amroha, meminta amroha pendapat tentang urusannya. Ingkanat saiban, jika si walinya adalah si anaknya adalah janda. Aukanat bikron, ataupun si anaknya itu bikron, gadis, wakanal waliyu goero abin, tapi wali bukan bapaknya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ayyimu, adapun seorang janda, ahaqqu binafsiha, dia itu lebih berhak terhadap dirinya, min waliyiha, dari walinya. Wal bikru, adapun seorang gadis, tustadanu, dimintai izin, wa idnuha, dan izinnya seorang gadis adalah sumatuha di sini ya, diamnya. Jadi kalau gadis itu kalau diam berarti oke. Kalau dia ngomong berarti enggak setuju, gitu kan. Nah, ini yang kedua ya, hendaknya si wali itu minta izin dari perempuan yang ingin dia nikahkan. Aku akan nikahkan dirimu dengan seorang laki-laki misalnya. Nah, jika wanita itu adalah seorang gadis dan juga anaknya, bapaknya minta izin sama anaknya. Bagaimana kalau si anaknya itu janda? Maka bapaknya
bermusyawarah dengan dia, dengan anaknya itu bagaimana baiknya. Nah, bagaimana kalau si anaknya itu, si perempuan itu gadis tapi yang menjadi wali bukan bapaknya, maka hukumnya seperti janda, diajak musyawarah. Itu menurut pendapat di kitab ini. Sedangkan menurut jumhur Syafi'i, bapak adalah wali mujbir. Artinya mujbir itu adalah orang yang berhak memaksa. Jadi seorang bapak itu berhak memaksa kepada anaknya untuk dinikahkan. Dengan siapa? Dengan orang yang dia ridhoi, dengan orang yang bapaknya ridhoi, juga yang sanggup untuk membayar mahar mithil. Disebut mahar misil itu adalah mas kawin yang ideal. Adapun hadis tentang wali mujbir yang boleh memaksa anaknya untuk menikahkan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Durqutni, ya. As-saibu, nah, ahaqqu binafsiha min waliha wal bikru yuzawijuha abuha. As-saibu, adapun seorang gadis, ahaqqu binafsiha, dia itu lebih berhak terhadap dirinya. Wal bikru, sedangkan asaibu adapun seorang janda, ahaqqu binafsiha, dia itu lebih berhak terhadap dirinya, min waliha, dibanding walinya. Wal bikru, sedangkan seorang gadis, yuzawijuha, boleh menikahkan kepadanya abuha, bapaknya. Jadi di sini, di hadis ini tidak ada meminta izin, boleh gitu kan untuk memaksa. Yang ketiga, la tasihu, tidak sah wilayatul qarib, jadi walinya orang yang dekat, ma'wujudiman, beserta adanya orang huwa aqrabu, yang lebih dekat, minhu, dari si untuk menjadi wali. La tasihu, maka tidak sah wilayatul akhi, jadi walinya saudara, li abin, yang sebapa, saudara tiri sebapa, ma'wujudi syakiki, beserta adanya saudara sekandung. Jadi jika ada saudara yang sekandung, maka tidak berhak saudara yang sebapa. Wala wilayatu ibnil akhi, dan tidak sah jadi walinya ibnul akhi, keponakan dari saudara laki-laki, ma wujudil akhi, bila ada bapaknya. Misalnya bila ada saudara laki-laki, bila ada saudara laki-laki. Jadi tidak sah misalnya kerabat menjadi wali jika ada yang lebih berhak. Tidak sah kakek menjadi wali jika masih ada bapak, gitu kan. Tidak sah saudara sebapa jadi wali bila masih ada saudara kandung. Ini lanjut. Tidak adanat, jika mengizinkan almar'atu, seorang perempuan, lisnaini, untuk dua orang min akrobaiha, dari kerabat-kerabatnya, pitazwijiha, dalam menikahkannya. Fazawajaha, lalu menikahkan kepada perempuan itu, kulun minhuma, masing-masing dari dua orang yang diberi izin, min rojulin, dari laki-laki. Fahiyya, maka akad nikah itu lil awali, yang sahnya adalah yang awal. Wa in waqa'a al-aqdu fi waqtin wahidin, jika akad itu terjadi pada satu waktu, batola nikahuha, maka batal nikahnya, minhuma, dari kedua-duanya, ma'an, secara bersama-sama. Maksudnya ini, jika seorang wanita memberikan izin kepada dua orang laki-laki dari saudaranya untuk menikahkan dia, maka yang sah itu adalah yang paling pertama menikahkan dalam waktunya. Misalnya yang satu jam 9.15, yang satu jam 9.30, maka yang sah itu adalah yang jam 9.15. Bagaimana jika waktunya sama? Jika waktunya sama, maka akad kedua-duanya batal. Itu adalah tentang wali. Yang kedua, asyahidani, ya. Rukun nikah yang kedua adalah dua orang saksi. Al-muradu bisyahidaini, yang dimaksud dengan dua orang saksi adalah ayahduro, menghadiri al-aqda, terhadap akad, isnani, dua orang, fa'aktaru, atau lebih banyak, minar rijali, dari laki-laki, dari beberapa orang laki-laki, al-adul, yang adil, al-muslimina, yang Islam semuanya. Liqouli ta'ala, wasyidu, dan mintalah persaksian, dawai adlin, kepada dua orang laki-laki yang adil, minkum, dari kalian. Wa qouli Rasul, dan ucapan Rasulullah SAW, la nikaha, tidak sah nikah, illa biwaliyin, kecuali beserta wali, wa syahidai adlin, dan dua orang syahid, dua orang saksi yang adil. Jadi harus ada saksi. Saksinya adalah dua orang laki-laki yang
adil. Ahkamu syahidah ini hukum-hukum dua orang saksi ya. Wa min ahkami hadar rukni ya. Dari hukum-hukum ini ada beberapa rukun. Pertama, ayakuna isnaini fa'aktaro. Nah, ini harus dua orang laki-laki atau lebih, jangan satu orang. Yang kedua, yang dua orang itu ayakuna adlaini. Harus dua orang yang adil. Wal adalatu, dan sifat adilnya tatahakkoku, dibuktikan sifat adilnya itu bijitina bil kabairi, dengan menjauhi dosa-dosa besar, watar kisogoiri, dan meninggalkan dosa-dosa yang kecil. Fal fasiku, adapun orang yang fasik, bizina, dengan zina, au syurbi khomrin, atau meminum khomer, hobi akli riban, dan memakan riba. Dia itu orang yang zina, orang yang syurbi khomrin, wabi akli riba, akan riba tasihu syahadatu, maka tidak sah syahadatnya. Jadi kalau orang yang suka bermaksiat tidak sah menjadi saksi. Wasidu liqouli ta'ala wasidu dawai adli minkum. Wasidu, dan mintalah persaksian dawai adli minkum, kepada dua orang laki yang adil, minkum, di antara kalian. Wa qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qauli Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la nikaha illa biwaliyin, tidak sah nikah kecuali adanya wali, wa syahidai adlin, dan dua orang laki-laki yang adil. Yang ketiga, yustahsanu, lebih bagus ya aliksaru, memperbanyak saksi, pisuhudi, dalam persaksian, likilatil adalati, karena sedikitnya orang yang adil, fi zamanina hada, pada zaman sekarang. Jadi di masa sekarang ini lebih baik saksinya lebih dari 3, karena sedikitnya orang yang adil. Yang ja sigotul akdi, sigot akad. Sigot itu bahasa ya, bahasa akad. Sigotul akdi, sigat akad itu adalah qaulu zauj, perumpama ataupun ucapan calon mempelai laki-laki, awakilihi, atau wakilnya, karena calon mempelai laki-laki itu boleh diwakilkan oleh orang lain, pil akdi, dalam akadnya. Dalam rumah tangga nggak boleh diwakilkan. Jawizni ibnataka, gitu kan, dia itu berkata jawizni ibnataka, nikahkanlah aku kepada anak perempuanmu. Awasiyataka, ataupun orang yang memberikan wasiat kepadamu. Pulanatan, yaitu pulana, misalnya zamana namanya Zainab binti Ali misalnya. Wa qalil waliyyi, dan wali menjawab, laqad jawaztuka, aku telah menikahkanmu, au angkahtuka, aku menikahkanmu, ibnati, kepada anakku, pulanatan, yaitu pulana Zainab bin Ali. Dan si jauh juga si calon suami ya, si suaminya menjawab, qabiltu jawazaha min nafsi, aku terima nikahnya untukku, kalau untuk sendiri. Kalau dia jadi wakil, qabiltu jawazaha min, sebutkan orang yang diwakilkannya, min Zaid bin Umar misalnya. Jadi dengan akad nikah itu adalah si laki-lakinya berkata, nikahkanlah aku kepada putrimu, yaitu Zainab bin Ali. Maka si laki-laki si wali menjawab, aku nikahkan engkau kepada putriku, namanya Zainab bin Ali. Lalu dijawab lagi, aku terima nikahnya untuk diriku, kalau yang nikah itu adalah dia sendiri. Tapi kalau dia menjadi wakil dari orang lain, maka dia harus mengatakan, aku terima nikahnya untuk si Anu, sebutkan orang yang diwakil, yang memberikan apa yang diwakilkan. Maaf. Ahkamuhu, hukum-hukum sigotul akdi ya. Walihada rukni, untuk rukun ini ahkamun, ada beberapa hukum. Yang pertama, kafaatu zauji li zaujati, harus seimbang, kufu, antara laki-laki dan perempuan. Bi ayakuna huron, pertama kufunya itu harus dalam merdekanya. Merdeka, orang merdeka kepada orang merdeka, jangan orang merdeka kepada hamba. Dakhulkin, gitu kan. Dalam akhlaknya juga harus, gitu kan. Semacam dalam Al-Qur'an kan, azaniyatu la yankihu illa wazani la yankihu illa zaniatan. Orang laki-laki yang suka berzina tidak menikah kecuali dengan perempuan yang berzina, au musyrikatan, atau orang musyrik, gitu kan. Ataupun al-khabithina lil khabithati, al-khabithatu lil khabithina. Itu kan, orang yang buruk buat orang yang buruk, yang baik buat orang yang baik. Wadinin, dan juga dalam dinnya, gitu kan, la tankihul musyrikati hatta yu'mina, kalian jangan menikah wanita-wanita yang menikahi wanita yang musyrik, hatta yu'mina, sehingga mereka
iman. Wa amanatin, dan juga amanahnya, liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza atakum, jika datang kepada kalian, man orang, tardauna, yang kalian ridho, khalqahu, akhlaknya, wadinahu, dan dinnya, fazawwajuhu, maka nikahkanlah dengan putrimu. Illa taf'alu, jika tidak mengerjakan kalian, takun fitnatun fil ardi, maka akan terjadi fitnah di muka bumi. Wa fasadun kabirun, dan akan terjadi kerusakan yang besar. Jadi pertama harus kufu, ya, harus kufu antara laki-laki dan perempuan. Jangan yang tidak seimbang, terutama dalam akhlak, din, dan amanahnya. Bagaimana kalau yang tampan dengan yang cantik misalnya? Itu mah ya relatif, karena cantik itu relatif. Bisa jadi cantik menurut orang Indonesia, tapi menurut orang Barat itu tidak cantik menurut orang Eropa. Misalnya kalau orang Indonesia cantiknya harus putih, makanya orang Indonesia rame-rame datang ke salon perawatan kecantikan supaya putih itu kan. Kalau menurut orang Barat cantiknya kayak katanya sawo matang, makanya ramai orang Barat yang datang ke Indonesia untuk berjemur supaya kulitnya jadi sawo matang gitu kan. Orang itu biasa ya melihat apa yang ada di orang lain itu selalu lebih baik, tidak bersyukur dengan keadaan diri sendiri. Yang kedua, tasihu al-wakalatu fil aqdi, boleh mewakilkan dalam akad nikah. Falizauji, maka boleh bagi laki-laki, bagi si calon suami, ayu akila, untuk mewakilkan mansa'a kepada orang yang dia inginkan. Amma zaujatu, maka bagi calon mempelai perempuan, paliyuha, pawaliyuha, maka walinya gitu kan menjadi wakilnya. Waladi yatawalla akda nikaha, yaitu menjadi wali pada akad nikahnya. Jadi boleh mewakilkan, ya tadi juga sudah dibahas dalam contoh sigotul akdi. Yang keempat, al-mahru. Al-mahru, mahar awis sidak, ataupun namanya sama sidak ya. Wa huwa matu tahul mar'atu. Nah, ini yang didapati oleh perempuan lihaliyati istimta'i biha, sebagai untuk menghalalkan bersenang-senang dengan perempuan. Jadi mahar itu adalah sebagai akar ataupun sebagai pengganti agar si laki-laki bisa bersama-sama bisa bergaul dengan perempuan, maka dibayarlah mahar. Wahwa, hukum mahar itu adalah wajib biqaulillahi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala, wa atun nisa saduqatihinna nihlah. Wa atu itu kan, dan berikanlah an-nisaa kepada perempuan, saduqatihinna, mahar-maharnya ya, nihlatan sebagai mahar. An-Nisa ayat 4 ya. Wa qali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamis berikanlah mahar, walau khotaman, walaupun cincin min hadidin, dari besi, walaupun cincin dari besi ya. Itu boleh dijadikan mahar. Tentunya kalau zaman dulu besinya mahal, enggak semurah sekarang. Sekarang kan rongsokan juga bisa jadi besi, jadi cincin. Ahkamuhu, nih hukum-hukum mahar. Lil mahri ahkamun, wahya, pertama, yustahabu tahfifuhu, itu disunatkan untuk meringankan mahar. Liqouli sallallahu alaihi wasallam, a'dhamun nisa'i barokatan, yang paling besar perempuan itu dalam barokahnya, aisaruhuna mu'natan, yang paling ringan biayanya, yaitu maharnya. Wali anas sidaqo banati Rasulillah, karena sungguhnya mahar anak-anaknya Rasulullah karena arba'amiati dirhamin, adalah 400 dirham, au khamsatin, atau 500. Wakada, karena sidaku azwaji sallallahu alaihi wasallam, sama juga itu adalah mahar istri-istrinya Rasul. Jadi lebih baik mahar itu diringankan, karena mahar putri Nabi adalah 400 dirham. 1 dirham itu adalah 3 gram perak, 2,97 sekian lah. 3 gram perak dibulatkan, 1 gram itu harganya adalah sekarang saya lihat tadi ya di Antam itu 8.900. Jadi 1 dirham itu adalah 26.700. Jadi kalau 400 dirham adalah 10.680.000. Tentu saja besar, karena mungkin ekonomi orang Mekah itu, orang Arab ya, orang Arab pada waktu itu sudah maju, tidak seperti Indonesia sekarang gitu kan. Yang kedua, yusanu tasmiyatuhu fil aqdi, disunatkan menyebutkannya dalam akad gitu. Jadi dalam akad itu disunatkan, jadi nggak wajib gitu kan, saya nikahkan putri saya dengan kamu dengan mahar sekian misalnya kan. Lalu si lakinya menjawab, saya terima nikahnya
saya dengan putri bapak anu binti anu dengan mahar sekian. Nah, menyebutkan mahar itu hukumnya sunat. Maka tadi dalam contohnya dalam akad itu tidak menyebutkan mahar ya. Yasihu bikuli mutamawalin. Sah mahar itu bikuli mutamawalin dengan sesuatu barang yang dianggap sebagai harta. Tazidu qimatuhu ala rubi dinarin, yang harganya melebihi 1/4 dinar. Di mana 1/4 dinar itu jika 1 dinar adalah 4,25 gram emas dan harganya 1 gram itu adalah 800.000, maka 1 dinar itu adalah 3.400.000. 1/4 dinar adalah 850.000. Jadi minimalnya segitu ya. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, karena ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iltamis walau khotaman min hadidin. Iltamis, berikanlah mahar walau khotaman, walaupun dengan cincin min hadidin, dari besi. Yang keempat, yasihu ta'jiluhu mal akdi. Boleh ya dibayar kontan. Wa yasihu ta'jiluhu, dan boleh juga dicicil atau ditangguhkan, dianjuk kata orang Sunda ya. Au ba'dahu, atau sebagian dibayar kontan, sebagian ditangguhkan ila ajalin, sampai beberapa waktu. Liqauli subhanahu wa ta'ala, wa in tolaktumuhunna, jika kalian menolaknya kepada si perempuan tersebut, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuhnya, faqad faratum lahunna farido, maka ada kewajiban bagi kalian faridotan, maharnya. Al-Baqarah ayat 237. Ghairu annahu yustahabu, tetapi disunatkan itauha, memberikan mahar, memberikan sesuatu ya, memberikan kepada perempuan syai'an, sesuatu, qabla duhul, sebelum duhul, sebelum digauli disunahkan memberikan hadiah kepada perempuan ya. 5. Rawa Abu Dawud wa Nasai, karena ada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Nasai, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, amaro alian, memerintah kepada Ali, ayu tia Fatimata, untuk memberi sesuatu ya kepada Fatimah, qabla duhul, sebelum dia duhul, gitu kan, sebelum bergaul dengan Fatimah. Pakola, maka berkata Ali, ma indi syai'un, aku tidak mempunyai apa-apa. Pakola, berkata Rasul, aina daruka, mana baju besimu? Fatoha darahu, maka Ali memberikan kepada Fatimah darahu, baju besi. Lucu juga ya, itu kan mau malam pertama diberi hadiah baju besi, apa gunanya baju besi buat perempuan? Tapi ya begitulah, itu boleh, gitu kan. Yang kelima, ya ta'allaqu sidaku bidimati sa'atal akdi. Nah ini terkait ya, asidaku mahar bidimati, menjadi tanggungan sa'atal akdi, pada waktu akad. Wa yajibu bidukhuli, dan jadi wajib ketika sudah duhul. Fa in talaqaha qabla duhul, maka jika si laki-laki menolak perempuan qabla duhul, sebelum dia duhul bergaul dengan perempuan tersebut, sakoto nisfuhu, maka gugur setengah mahar. Wa baqiya alaihi nisfuhu, dan wajib bagi laki-laki setengahnya lagi. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, fa in talaktumuhunna, jika kalian menolak perempuan tersebut, fa in talaktumuhunna, jika kalian menolak perempuan, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian menyentuhnya, waqad faratum lahunna farido, fanisfu ma faratum, maka ada setengah kewajiban jika kalian menolak sebelum duhul. Yang terakhir, in mata zauju qabla duhul, jika laki-laki meninggal sebelum duhul, itu kan biha terhadap seperempuan, wa badal akdi, tetapi setelah akad, sabatalah al-mirasu, maka si perempuan menjadi ahli waris. Wasidaku kamilan, dan si perempuan itu berhak mendapatkan sidak, berhak mendapatkan mahar yang sempurna. Liqodoi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzalika, karena Rasul mengerjakan yang seperti itu. Ingkana sumiyalah sidakon, jika disebut sidak. Wa ilam yusamma qalaha mahrul mitli, dan jika tidak disebut sidaknya itu, maka bagi perempuan ada mahar misil, wa alaiha iddatul wafat, dan ada iddah wafat, yaitu 4 bulan 10 hari. Nah ini jika suami meninggal setelah akad dan sebelum menggauli istrinya, maka istri berhak mendapat bagian waris dari suami, dan berhak juga terhadap mahar sepenuhnya apabila maharnya telah ditentukan. Dan apabila maharnya belum ditentukan, maka bagi si perempuan berhak mahar yang ideal yang berlaku di kalangan masyarakat pada waktu itu. Idealnya 2 juta ya 2 juta gitu kan, bagi kalangan masyarakat seperti itu dan strata sosial yang sesuai.
Jadi hanya itu saja ya yang disampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.